Samsung identik dengan bodi plastik. Lalu bagaimana dengan device yang satu ini? Ia lahir di keluarga A-series. Dia berbodi metal, aluminium. Soal prosesor 64 bit. Siapakah dia? Ini dia. Unboxing dan review singkat dari keluarga A-series, yaitu Samsung Galaxy A5. Untuk spesifikasi, ponsel seharga 4,9 juta rupiah ini menawarkan layar sebesar 5 inch dengan resolusi HD, kemudian kamera 13 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan, prosesor Snapdragon 410 64 bit, quad-core 1,2 GHz, Cortex A53 dengan dukungan GPU Adreno 305, RAM sebesar 2 GB, internal 16 GB, kemudian dia juga mengadopsi Android KitKat, dan baterai sebesar 2300 mAh. Ya, langsung saja kita ke proses unboxing. Untuk packagingnya dia dusnya berwarna biru. Kita bisa buka. Iya, nah di dalamnya tentu terdapat device itu sendiri di bagian atas ya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya ada pelapis, ini bisa kita angkat, bisa kita lepas untuk melihat apa isi selanjutnya. Di dalam terdapat sebuah ejector untuk mengganti SIM card atau SD card. Kemudian seperti biasa, kitab-kitab seperti buku manual ataupun kartu garansi dari Samsung tentunya. Kemudian ada earset bertipe in-ear atau yang masuk ke dalam kuping atau telinga. Kemudian selanjutnya ada kepala charger dengan kekuatan 1,5 ampere. Ya, kemudian selanjutnya ini dia. Oh ya, ini ada pengganti bantalan dari earset yang tadi bisa diganti semau kita. Kemudian yang terakhir ada kabel data micro USB 2.0 untuk mentransfer data atau mencas device Anda. Untuk desain dan bodi, Samsung Galaxy A5 ini mengusung layar 5 inch dengan resolusi HD, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas lah. Untuk di bagian depan, dia ada kamera 5 megapiksel, kemudian earpiece dan sensor cahaya sensor proximity. Di bagian bawah ada tombol Basic Home diapit dengan 2 tombol kapasitif. Di bagian kiri terdapat tombol power atau lock, kemudian ada slot SIM card dan SD card yang harus menggunakan ejector untuk melepasnya. Kemudian untuk di bagian samping kanannya terdapat tombol volume up and down. Untuk di bagian bawah juga terdapat port USB 2.0 dan port audio dan mikrofon. Nah, di bagian belakang ada speaker, kamera 13 megapiksel dan LED flash, logo Samsung dan keterangan-keterangan mengenai HP tersebut. Ya, kalau masih baru biasanya ada. Untuk feel saat digenggam enak karena bagaimana ya? Tidak terlalu tipis, tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Enak lah, apalagi dia mengusung bodi metal. Untuk user interface, Samsung Galaxy A5 ini mengusung user interface dari Samsung yaitu TouchWiz yang versi terbaru. Dari TouchWiz versi terbaru ini bisa kita lihat bahwa dia didominasi dengan warna biru. Kemudian untuk pengaturannya pun dia menjadi ada 2 pilihan, yaitu list view or tab view. Mengingat ponsel ini ponsel baru keluaran Samsung, maka dia juga mengusung OS baru yaitu KitKat 4.4.4. Jika kita menekannya seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Cukup lumayan menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Jap.
Nah, untuk Samsung terbaru ini, maka tombol kapasitif yang tadinya menu atau pilihan sekarang diganti menjadi Recent Apps atau multitasking. Recent Apps ini terlihat mirip dengan Lollipop. Nah, kemudian user interface ini yang baru dari Samsung, jika kalian menggesernya ke sebelah kiri layar akan ada flipboard yang biasanya kita jumpai pada HTC device. Masuk ke app drawer, maka tampilannya 5x4 dan bisa disusun melalui customasi sendiri ataupun alfabet. Masuk ke sektor kamera. Sektor kameranya ini lumayan, dia menggunakan resolusi 13 megapiksel untuk di bagian belakang. Tentunya sudah dilengkapi dengan autofocus. Apalagi ya? Mode. Di sini dia terdapat mode sebagai variasi dalam berfoto Anda. Nah, tetapi untuk resolusi layarnya sayangnya 13 megapiksel hanyalah untuk 4:3 dan untuk 16:9 maka Anda harus menggunakan resolusi 9,6 megapiksel saja. Kemudian untuk pengaturan video dia bisa merekam hingga resolusi 1080p. Lumayan. Untuk hasil foto mungkin saya saja yang tidak bisa memfoto. Untuk indoor bagus, tapi untuk outdoor dengan flash mungkin sedikit buram. Kita sekarang mencoba kamera depan. Iya, ini dia 5 megapiksel. Cukup bagus untuk selfie. Nah, hebatnya di sini dia memiliki skrik. Jadi dia ada fitur di mana jika kalian meletakkan tangan di depan kamera seperti yang saya lakukan, maka dia akan langsung mengambil gambar kita seperti ini. Ya, tangan kita set. Nah, kemudian Anda akan hitung sekitar 3 detik. Nah, dia akan mengambil foto kita. Cukup menarik, cukup bermanfaat bagi kalian yang suka selfie. Kemudian ada fitur beauty di sini. Saya penasaran apa saya bisa tambah sedikit ganteng dengan ini. Siap. Nah, entah kenapa tapi saya di sini hasilnya menjadi sedikit feminim. Terlalu bagaimana ya? Ya gitu. Jadi saya sarankan bagi kalian yang mungkin ya laki-laki untuk mematikan fitur ini. Kemudian lanjutan kita masuk ke sisi hardware. Hardwarenya internal dia menggunakan ROM sebesar 16 GB yang disisakan 11 GB untuk digunakan. Kemudian untuk proses aplikasi atau RAM dia menggunakan RAM sebesar 2 GB. Ponsel ini juga dilengkapi dengan NFC untuk mentransfer sebuah file lebih cepat dan lebih mudah. Untuk fitur tambahan dia ada di motion and gesture, dia ada smart alert, kemudian ada mute or pause, dan yang terakhir ada palm swipe to capture. Ini bisa ya dibilang menjadi sebuah gengsi tersendiri. Untuk hasil benchmark, mungkin hasilnya tidak begitu wow, yaitu sekitar 19.000 hingga 20.000. Tapi menurut saya untuk hasil segini, multitasking tentu tidak ada masalah. Mungkin untuk performa gaming, ya mungkin sesekali lah akan ada frame drop yang terjadi. Kemudian kita masuk ke sektor baterai. Ini yang cukup saya hebat, dia bisa bertahan hingga 19 jam. Dengan screen on time yang terbilang standar 4 jam. Ya awet lah, 2300 bisa hingga seperti ini. Ya, menurut opini saya sendiri, untuk ponsel seharga 4,9 juta rupiah ini lumayan, tidak begitu mahal. Dia ada mumpuni di sektor kamera, apalagi kamera depan untuk selfie, dia fiturnya banyak, apalagi dia mempunyai fitur wide angle yang memang maaf saya tidak menjelaskan di awal, yaitu untuk selfie rame-rame. Kemudian untuk kekurangannya mungkin ada di sektor layar yang seharga hampir 5 juta tetapi masih mengusung layar HD, belum Full HD. Ya, itu dia hasil review singkat dari Arata Project. Mohon maaf bila kurang lengkap atau kurang bagus karena saya juga dibatasi oleh waktu dalam proses review ini. Tolong like and subscribe dan tunggu video-video berikutnya. Saya Arata, sekian.